נפל פה ממש ליד המשרד. יא אללה. כמה זה איציק? 30 meter, 40 meter. Rudal yang diluncurkan Hamas pada Senin 7 Oktober kemarin menghantam ibu kota Israel, Tel Aviv. Serangan ini berlangsung tepat pada peringatan 1 tahun Perang Gaza. Rekaman video memperlihatkan asap mengepul di antara gedung-gedung tinggi. Israel mengakui ada 5 rudal yang ditembakkan dari Gaza ke Tel Aviv. Namun seluruhnya diklaim berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Diduga asap yang mengepul berasal dari serpihan rudal yang jatuh. Akibat peristiwa ini, 2 warga Tel Aviv mengalami luka-luka. Selain itu, kehadiran rudal Hamas juga membuat peringatan 7 Oktober menjadi kacau. Warga yang menggelar upacara di pemakaman panik karena sirine peringatan terus berbunyi. Hamas dalam pernyataan resminya mengatakan serangan rudal ke Tel Aviv merupakan balasan atas pembantaian warga sipil Gaza. Dalam setahun terakhir, serangan Israel menewaskan hampir 42.000 jiwa. Pemimpin Hamas di pengasingan Khalid Masal mengakui bahwa kelompoknya mengalami kerugian besar selama setahun perang melawan Israel. Namun dirinya yakin Hamas akan bangkit seperti burung Phoenix. Berbicara kepada Reuters di Qatar, Masal mengatakan bahwa kelompoknya telah melewati fase-fase kehilangan para pejuang. Bahkan kemampuan militer Hamas sempat turun karena serangan yang begitu masif. Namun, Masal optimis militan Palestina bisa bangkit seperti burung Phoenix. Dikutip dari berbagai sumber, burung Phoenix menjadi simbol suci pemujaan terhadap Dewa Matahari di Mesir. Phoenix sering dijadikan simbol dari kebangkitan, keabadian, dan kelahiran kembali. Masal mengatakan Hamas masih terus merekrut pejuang dan memproduksi senjata meski sempat terpuruk. Sebagai informasi, Masal selamat dari upaya pembunuhan Israel pada tahun 1997 setelah disuntik dengan racun. Ia telah menjadi pemimpin Hamas selama 3 dekade terhitung sejak 1996 hingga tahun 2017. Meski tak lagi menjabat, Masal tetap memainkan peran penting terutama di bidang diplomatik. Pengunjuk rasa Palestina terlibat bentrok dengan pasukan Israel di Kafar Ahob, utara Yerusalem pada Senin 7 Oktober kemarin. Bentrokan terjadi tepat pada peringatan 1 tahun Perang Gaza. Tentara Israel melepaskan tembakan demi tembakan ke arah para demonstran. Hal ini membuat warga Palestina panik, namun beberapa di antaranya berani melawan dengan cara melempar batu. Ada juga demonstran yang terus mengibarkan bendera Palestina di tangannya. Sementara itu di lokasi demo terlihat ada kobaran api dan mobil ambulans yang melintas. Kantor berita Wafa melaporkan seorang anak berusia 12 tahun tewas dan 8 orang lainnya terluka dalam bentrokan. Protes hari itu menandai 1 tahun perang Israel di jalur Gaza. Menurut otoritas kesehatan setempat, hampir 42.000 warga sipil tewas, termasuk anak-anak dan perempuan. Militan Hizbullah menembakkan lebih dari 100 roket ke kota Haifa, Israel pada Selasa 8 Oktober 2024. Serangan terhadap kota pelabuhan ini adalah yang terbesar sejak perang dimulai. Beginilah penampakan gedung-gedung di Haifa setelah diserang roket dari Lebanon. Terlihat rumah hingga kendaraan milik warga porak-poranda.
The Times of Israel melaporkan seorang wanita terluka akibat terkena pecahan roket. Sementara itu, pihak militer mengklaim sebagian besar roket berhasil ditembak jatuh. Namun beberapa juga lolos dan meledak di pinggiran kota Haifa, Kiryat Yam, dan Kiryat Motskin. Serangan skala besar itu terjadi tak lama setelah wakil pemimpin Hizbullah Naim Qassem berpidato. Ia mengatakan bahwa kemampuan militer Hizbullah masih utuh. Menurut Qassem, setiap pimpinan yang terbunuh langsung diganti sehingga tidak ada kekosongan jabatan. Ribuan warga Israel yang tinggal di kota Haifa melarikan diri ke tempat perlindungan POM. Hal ini menyusul serangan lebih dari 100 roket Hizbullah pada Selasa 8 Oktober 2024. Dikutip dari The Times of Israel, sirine peringatan langsung berbunyi ketika roket-roket dari Lebanon datang. Langit kota Haifa yang semula biru mendadak dipenuhi jejak putih roket pencegat. Polisi mengatakan warga telah diimbau untuk segera berlindung ketika sirine berbunyi. Sementara itu pihak militer mengklaim sebagian besar roket berhasil ditembak jatuh. Namun beberapa juga lolos dan meledak di pinggiran kota Haifa, Kiryat Yam, dan Kiryat Motskin. Akibatnya sejumlah rumah dan kendaraan milik warga rusak parah. Dinas keamanan setempat mengatakan seorang wanita terluka akibat terkena pecahan roket. Hingga saat ini Hizbullah belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan ke Haifa. Namun wakil pemimpin Hizbullah Naim Qassem sempat memberikan pernyataan sebelum serangan. Ia memastikan bahwa kemampuan militer Hizbullah masih utuh meski para pemimpinnya menjadi target pembunuhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.